Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan, kita lanjutkan kajian tentang jamaah imamah. Satu peristiwa yang tidak dibayangkan oleh umat Islam adalah runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani yang merupakan bagian penting dari sejarah kehidupan masyarakat Islam, di mana inti dari masyarakat Islam adalah kepemimpinan, terpimpin, itu intinya. Karena kalau kita ikuti perjalanan seperti yang sudah disebutkan di kitab ini, perjalanan kehidupan jamaah itu mulainya para nabi. Nah ini jadi bukan jamaah muslimin mulai dari wali al-fatah, salah, kurang. Karena Islam ini diturunkan intinya adalah untuk bagaimana supaya ada kepemimpinan. Maka dari itu walaupun belum ada umat, Allah menurunkan pimpinan dulu, khalifah, yaitu Nabi Adam. Nah ini seterusnya sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Nah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka yang dipikirkan oleh para sahabat pun bagaimana melanjutkan kepemimpinan, misi dari kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Maka kemudian terpilihlah Abu Bakar. Dan memang ciri kepemimpinan Islam itu bukan keturunan. Inilah khilafah. Maka tidak ada nabi yang keturunan, nggak ada, yang kemudian diangkat sebagai misi kamu melanjutkan secara formal, gitu saya katakan, kepemimpinan orang tuamu, kecuali Nabi Daud memberikan kepemimpinan kepada Nabi Sulaiman, karena memang Nabi Daud itu adalah raja. Nah, seandainya toh ada misalnya nabi yang anaknya nabi, misalnya Ibrahim bukan bapaknya nabi, bukan, yang jelas Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu keturunan emas, keturunan yang terbaik. Beliau nabi, kemudian bapaknya siapa? Yakub, nabi. Bapaknya Nabi Yakub Ishak. Nah, bapaknya Ishak Ibrahim. Nah, ini bukan karena keturunan secara otomatis, tapi memang Allah menghendaki semacam itu. Nah, oleh karena itu ketika kepemimpinan Islam ini diselewengkan menjadi kepemimpinan yang keturunan, ini muslimin berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana supaya mengembalikan kepemimpinan Islam ini, khilafah atau imamah ini tidak seterusnya menjadi keturunan dalam dasarnya. Walaupun sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, sudah ada usaha-usaha untuk agar kenabian ini ada pada jalur keturunan, yaitu yang dilakukan oleh orang Syiah. Nah, kan semacam itu. Jadi pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, saya ulangi lagi, ini sudah disebutkan di kitab ini, ada 4 pandangan
tentang siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, bahwasanya yang melanjutkan kepemimpinan harus orang Quraisy. Ini satu, yaitu orang-orang yang datang dari Mekah, orang-orang muhajirin, yang lebih disempitkan lagi orang Quraisy. Tetapi orang Ansor tidak setuju. Yang menjadi pimpinan harus orang Ansor, karena Islam ini berkembang setelah di Madinah. Nah, ini yang ditentang, tidak disetujui oleh orang muhajirin. Kemudian pandangan yang ketiga, kalau begitu, begini saja, Ansor ada pimpinannya, muhajirin ada apa? Pimpinannya, selesai. Tidak juga disetujui, karena sudah jelas ini menumbuhkan benih-benih perpecahan. Nah, kemudian menurut orang Syiah ada sekelompok sahabat yang mengendaki agar yang menjadi Nabi adalah keturunan Nabi. Siapa? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Tapi rupanya Allah tidak kehendaki semuanya. Maka kemudian melalui Umar bin Khattab, karena memang juga sering beliau menyebabkan turunnya wahyu, beliau mendekati Abu Bakar, ulurkan tanganmu, aku membeat kamu. Selesai. Nah, selamatlah kepemimpinan Islam. Kemudian ketika pada masa Ali, kita semuanya tahu, bermula dari tahkim di Daumatul Jandal, yang mana saat itu karena memang telah diputuskan bahwasanya kepemimpinan ini dikembalikan kepada umat Islam, begitu keputusannya, dan itu disepakati oleh wakil dari pihak Ali radhiyallahu anhu, yaitu siapa? Abu Musa al-Asy'ari, dan juga oleh Amr bin As. Maka kemudian diserahkan kepada umat Islam, dan ternyata Amr bin As kemudian membaiat siapa? Muawiyah. Nah, para sahabat terkejut dan kaget, aduh gimana ini kok jadi begini ini. Makanya kalau kita ikuti dari periodisasi kepemimpinan Islam yang disebutkan oleh Rasulullah, mulai dari yang pertama mesti ada kalimat Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini menyadarkan kepada kita bahwa semuanya memang itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak ada kemudian sahabat atau tabi'in yang berusaha untuk mengembalikan kepemimpinan kepada jalur nubuah, tidak melalui jalur keturunan? Ada, terutama sekali gerakan dua yang tampak. Yang pertama adalah yang dipelopori oleh cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Hasan. Dengan segala kelonggaran hatinya demi satunya kepemimpinan Islam, walaupun banyak orang yang menyatakan bahwasanya beliau itu yang pantas menjadi khalifah, demi kesatuan umat maka beliau serahkan kepemimpinan ini kepada Muawiyah dengan perjanjian nanti kalau Muawiyah meninggal hendaknya kepemimpinan dikembalikan kepada rel yang sebenarnya, yaitu tanpa jalur keturunan seperti kepemimpinan nubuah. Tapi rupanya
Muawiyah dengan berbagai macam pandangannya, nih saya berusaha untuk keluar dari saling salah menyalahkan, mohon maaf ya ini. Nah, ya untuk tidak menyalahkan para sahabat, dia punya, aduh ini kalau saya kembalikan kepada umat Islam nanti akan ribut, terlepas dari masalah pentingan dia, yaitu jelas ya kita tahu beliau punya kepentingan yaitu, tapi pemikiran positif saya nih maksud saya, bagaimana supaya muslimin tidak terpecah belah, ya sudah saya serahkan kepemimpinan ini kepada anak saya, kata siapa? Muawiyah. Nah, sahabat yang masih hidup saat itu sudah tentu banyak yang protes. Ini menyimpang dari apa yang diinginkan oleh Hasan bin Ali. Maka kemudian memang betul muslimin terbelah dalam masalah ini. Ada yang kemudian membeat Husain setelah Hasan dalam beberapa riwayat dikatakan meninggalnya diracun, yaitu tabi'ullahu a'lam bisawab. Nah, kemudian ada yang ngeblok kepada, ya daripada ribut-ribut lah, udahlah kita beat siapa? Muawiyah. Nah, maka mayoritas para sahabat yang tidak mau ribut, kita beat Muawiyah saja. Nah, apa? Anaknya Muawiyah. Tetapi ternyata anaknya Muawiyah itu justru lebih parah daripada Muawiyah, Yazid ini. Maka kemudian ada usaha untuk mengembalikan kepemimpinan Islam ini kepada jalur yang sebenarnya, yaitu yang dipelopori oleh siapa? Abdullah bin Zubair bin Awam, ini putranya Asma ya. Ini Yazid ya dalam sejarah memang sama sekali tidak pantas untuk jadi khalifah, hanya memang dia belum kafaron bawahan begitu, ahli maksiat ya, itu dalam sejarah kan begitu, peminum ya, suka senang-senang ya. Maka sebagian tabi'in dan sahabat yang masih hidup meminta kepada Abdullah bin Zubair bin Awam, udah kamu sajalah sekarang ini yang pantas untuk jadi khalifah. Nah betul, akhirnya beliau menerima pembeatan dari sebagian umat Islam. Di mana dilakukannya? Di Makkah. Nah, mendengar hal itu Yazid marah. Kemudian dia dengan pasukannya menyerang Mekah, dan itulah pertama kali Ka'bah dibakar, terbakar atau dibakar, wallahu a'lam bishawab, karena memang digunakan sebagai pertahanan dari Abdullah bin Zubair. Nah, akhirnya Abdullah bin Zubair terdesak, sebagaimana kita tahu tidak ada lain kecuali harus kembali kepada ibunya. Maka dia minta pendapat, bagaimana ini Bu, kami sudah terdesak. Nah, sementara kekuatan Yazid merengsek terus. Kata ibunya dalam satu riwayat membuat sebuah perkataan yang sangat indah dan sampai sekarang masih banyak diingat. Nah, bagaimana mungkin kamu mau menyerah? Kata ibunya, ish kariman au mut syahidan. Itu kata-kata dari Asma, hidup mulia atau kamu mati syahid. Betul, akhirnya beliau melanjutkan perlawanannya dan akhirnya beliau syahid di tangan pasukan Yazid dan seterusnya. Nah, itulah usaha-usaha umat Islam bagaimana supaya kepemimpinan Islam ini kembali pada jalur nubuah. Tapi memang Allah berkehendak, kemudian akhirnya kepemimpinan yang jalur tidak jalur keturunan ini selesai
sampai pada Muawiyah, terus akhirnya yang berlaku adalah kepemimpinan kerajaan yang berakhir pada Turki Utsmani. Dan lebih lama daripada nubuah yang hanya 40 tahun kan. Inilah de facto sejarah semacam itu, walaupun de jure diikhtilafkan, sehingga setelah itu pun muslimin banyak berpecah belah dalam berbagai macam kelompok, tetapi jumhur mayoritas itu mengakui kepemimpinan Muawiyah sampai pada Turki Utsmani. Nah, setelah Turki Utsmani ini runtuh atau diruntuhkan, kembali muslimin disadarkan untuk bagaimana mengembalikan kepemimpinan Islam sesuai dengan jalur khilafah, jalur nubuah atau manhaj nubuah. Maka memang seperti yang dulu saya sampaikan, keruntuhan Turki Utsmani ini ada unsur negatifnya, di mana muslimin tidak punya pimpinan. Tetapi ada unsur positifnya, menyadarkan muslimin untuk kembali kepada kepemimpinan model Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti yang saya katakan, muslimin kaget, terkejut. Bagaimana ini bisa runtuh? Bagaimana kita bisa tidak punya pimpinan, padahal dalil jelas baik Quran maupun sunnah mewajibkan kita punya pimpinan. Maka mulailah muslimin menyadari untuk kembali kepada kepemimpinan manhaj nubuah. Hanya sudah tentu tidak mudah para ikhwan. Ada 5 warna dalam kepemimpinan, usaha untuk mengembalikan kepemimpinan kepada kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau nubuah. 1, model kepartaian. Ya, daripada tidak ada yang memimpin, nah kita buat kelompok sendiri aja lah. Pimpinannya siapa? Ya pimpinan orang-orang partai lah. Dan ini hampir setiap negeri muslim yang bentuknya tidak kerajaan muncul. Di Mesir ada partai Islam, kemudian di Irak ada partai Islam, di Turki ada partai Islam, dan seterusnya. Ini sisi positifnya adalah karena tadi menginginkan bagaimana supaya muslimin ini punya pimpinan. Indonesia monumental sekali sejarah Maksumi dalam rangka bagaimana supaya muslimin ini punya pimpinan, maka mereka mendirikan partai. Ini langkah yang pertama. Ini tidak bisa kita kesampingkan, dan menurut hemat kami sejarah ini tidak kemudian kita pandang dari segi negatifnya saja. Ada positif, menyadarkan bahwasanya muslimin ini memang harus punya pimpinan, tetapi jalur yang lewat politik ini ternyata tidak sampai pada tujuan. Dan jalur ini yang kalau boleh saya katakan ya, mungkin mengilhami Wali Al-Fatah. Tidak bisa muslimin ditegakkan lewat jalur apa? Kepemimpinan politik. Tetapi ini tidak bisa kita kesampingkan, karena ini adalah pengalaman yang paling berharga. Kalau tidak ada partai ini, tidak ada ujuk-ujuk jamaah muslimin, tidak ada. Ini pandangan saya. Jadi kita harus akui bahwasanya peran partai-partai Islam untuk menyadarkan bahwasanya muslimin tidak bisa disatukan lewat jalur politik, ini kita akui sebagai pengalaman. Nah, itu satu. Nah, kemudian kalau sudah politik, jalur yang kedua,
melanjutkan apa? Negara Islam. Jadi muslimin ini biarkanlah punya negara masing-masing. Inilah yang kemudian mengilhami kalau di Indonesia Pak Kartosuwiryo. Karena untuk menegakkan kepemimpinan yang sifatnya alamiah kesulitan. Ya udahlah kita buat aja negara Islam Indonesia. Nah, di tempat-tempat lain pun ada usaha begitu. Bagaimana mendirikan negara Islam, mungkin Mesir, Sudan dan sebagainya dengan berbagai macam bentuknya. Jadi supaya muslimin ini punya pimpinan, maka harus punya negara. Kalau tidak, nggak bisa. Jadi satu ini. Tetapi ternyata itu pun tidak juga mengantarkan muslimin kepada sebuah kepemimpinan yang satu. Karena logikanya seperti partai tadi. Kalau dia itu politik, ya mesti akan kemudian memecah satu dengan yang namanya Japar. Partai itu dari kata pat. Pat itu apa? Bagian, hizib dan seterusnya. Nah, ternyata negara Islam pun tidak dapat menyatukan, bahkan yang timbul fitnah. Nah, ini saya tidak bicara dari segi periodisasi, tapi dari bentuk. Kemudian orang berpikir, udah kalau gitu kita buat perserikatan atau organisasi. Lah, itu pun dalam rangka itu, bagaimana supaya muslimin ini bisa bersatu. Jadi mudah-mudahan amal, ini bahasa saya enggak setuju enggak, amal orang-orang yang mencoba ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berbicara demikian ini karena asalnya saya tidak begitu berperhatian. Ketika baca politik India Belanda itu sebuah disertasi di IAIN Syarif Hidayatullah oleh Pak Hakim Suminto. Apa? Di Belanda ya, Leiden ya. Di Leiden. Nah, di Leiden kalau kita baca semua organisasi yang ada di Indonesia ini mengajaknya apa? Bersatu. Loh. Sampai yang vulgar sekali kan NU. NU kita lihat itu simbolnya saja apa itu? Nah, belum tulisannya, simbolnya dulu kan bumi kan, kemudian diikat. Lah, ya. Memang ya wallahu alam ya kenapa talinya tidak dikencangkan ya itu. Di bawahnya ada tulisan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalau kita ikuti tausiah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu mengajaknya begitu. Yang paling berkesan ketika kongres di Makassar, itu betul-betul mengajak supaya muslimin ini bersatu. Jangan muslimin ini berpecah belah. Muhammadiyah yang berdiri sebelumnya itu pun juga begitu. Kiai Ahmad Dahlan menginginkan supaya muslimin ini kembali kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tentu intinya persatuan, maka namanya apa? Muhammadiyah. Loh. Kembali kepada pimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian banyak yang jelas bahkan menamakan sebagai Persatuan Islam. Persis yang dipelopori oleh Kiai Hasan Bangil itu pun begitu. Jadi itulah para ikhwan semuanya, usaha-usaha bagaimana supaya umat Islam ini bersatu lewat organisasi. Karena memang muslimin ini harusnya bersatu, tetapi memang akhirnya tidak bisa mewujudkan hal itu. Dengan organisasi-organisasi ini muslimin tidak bisa bersatu, malah yang muncul adalah kebanggaan organisasi. Mungkin pada level awal betul Kiai Hasyim Asy'ari adalah teman seperguruan dari Kiai Ahmad Dahlan, yang kita baca wallahu alam saat pulang gurunya satu di Mekah itu
Hanya kemudian pembagian tugas, saya bagian ini, kamu bagian itu, dan memang itu dilakukan. Kamu untuk menghadapi muslimin yang modern, kurang lebih begitu. Saya tak menghadapi muslimin dari aspek kultural yang budaya. Itu yang dilakukan. Maka kita lihat perkembangan NU dan Muhammadiyah semacam itu. Tetapi ya tadi akhirnya muncul organisasi yang lain dan seterusnya banyak sekali. Nah, demikian para hewan semuanya. Ada yang kemudian yang keempat lewat jalur rohani. Ada, dan tidak usah, inilah yang penting, ini kita bersatu hati kita. Maka muncullah aliran tasawuf dan thariqah. Loh, kan gitu. Ini semuanya tujuannya adalah bagaimana supaya muslimin ini bersatu. Loh, maka kemudian di thariqah atau di zawiyah sufi mesti punya pimpinan yang namanya mursyid, belum imam, bukan. Dan di kelompok ini biasanya baiat, kemudian dengan berbagai lewat jalur pendidikan dan seterusnya. Inilah para ikhwan semuanya usaha-usaha yang dilakukan oleh umat Islam bagaimana supaya mengembalikan, supaya muslimin ini bisa mempunyai satu pimpinan lagi. Nah, kemudian di antara itu semuanya ada yang berpikir, ini semuanya enggak sesuai dengan sunnah. Lewat partai tidak, lewat organisasi tidak, negara tidak, kemudian sufi tidak. Apa yang dipikirkan? Inilah yang kemudian memunculkan jamaatul muslimin. Jadi kalau diurut semacam itu, maka latar belakang Wali Al-Fatah memang betul latar belakang politik, karena pengalamannya beliau bisa mengatakan Islam non politik, dan beliau juga dekat dengan orang-orang thariqah, orang-orang tasawuf. Nah, akhirnya memang beliau berpikir itu semuanya tidak mungkin. Nah, sudahlah kita kembali apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang pada saat itu bukan satu hal yang mudah para ikhwan semuanya, karena muslimin warna-warna gerakannya, harokahnya semacam tadi. Tapi ini harus dimulai, kita harus kembali, walaupun mungkin dikatakan terlambat. Betul, munculnya jamaah muslimin memang belakangan dibanding NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, apalagi aliran-aliran thariqah dan sebagainya. Bahwa muslimin ini memang harus punya pimpinan. Satu hal yang membuat ya pengalaman saya yang tidak mungkin pengalaman kecil, ketika saya belajar dengan guru saya kitab Takrib dan Fathul Mu'in. Di sana ada ketika belajar haji, wayajibu alal imam, kurang lebih begitu, wajib ayah tuba, hendaknya dia itu berkhutbah pada waktu wukuf di Mina. Saya tanya, apa? Di Arafah, kok di Mina? Di Arafah. Saya tanya pada guru saya, Kiai, ini siapa yang dimaksudkan imam ini? Itu semua kitab salaf menyangkut itu. Ini kan kitab yang paling dasar dikaji di Indonesia. Ayah tuba bi Arafata, khutbah di Arafah pada waktu mereka itu pada waktu haji berkumpul di Arafah. Nah, beliau ya dengan ya presiden. Saya pikir kalau presiden nanti bisa banyak yang khutbah di situ kan. Ya kalau pas presidennya Islam, kalau enggak, saya nggak cocok nih. Dalam saat itu pikiran saya, maka mesti harus punya pimpinan. Ya itu, cari-cari. Walaupun saya sudah baiat, saya baiat thariqah, bahkan di baiat saya. Mungkin dirancang supaya jadi mursyid. Nah, karena oleh guru saya khusus sejak kecil saya dibimbing untuk menuju ke sana. Pada waktu hari Jumat itu ada kelompok pengajian para masyayikh
itu dah saya satu-satunya anak yang diikutkan oleh kiai saya untuk mengajar, untuk belajar kitab Ihya Ulumuddin. Selesai itu saya ingat betul untuk pertemuan yang kesekian saya dipanggil oleh Syekh Thariqat seluruh Indonesia, Qadiriyah, di sebuah kamar, di sini ya kamu tak beat. Nah, ya itu nih. Lihat apa namanya dada saya nanti bergetar. Saya beat beliau. Nah, saya beat pertama di situ. Tapi ya tadi setelah itu terus ngaji, wah nggak cocok ini. Nah, akhirnya ya dengan izin Allah Ustadz Fadil kemudian baiat, yaitu kemudian dari beliau lah saya bisa memahami bahasanya muslimin ini harus punya apa? Pimpinan. Jadi itulah para ikhwan semuanya. Jadi kalau ditanya, semua umat Islam tanya yang benar, ingin nggak punya pimpinan? Ingin kan? Nggak ada yang udah kita sendiri-sendiri aja, nggak bisa. Nah, hanya kemudian ya tadi, kalau misalnya yang alurnya politik, ya pimpinan partainya yang diawali dengan partai politik terbesar dan tidak ada yang bisa mengalahkan sesudahnya. Apa? PSII. Nah, yang dipimpin oleh H.W. Cokro Aminoto. Bahkan disebut dengan Ratu Adil. Ini yang ditunggu-tunggu oleh orang Islam Indonesia. SI, kemudian menjadi PSII. Lah itu. Jadi semuanya punya ingin supaya muslimin punya pimpinan. Nah, dari itulah kemudian dari berbagai pengalaman dan juga pengamatan beliau, perenungan beliau, Anda bisa ini semua. Muslimin harus kembali pada khitohnya, manhajnya, yaitu manhaj apa? Manhaj nubuwah. Caranya bagaimana? Ini pemikiran yang nyeleneh untuk gharib, ya kalau saya katakan ya, jangan nyeleneh, gharib lah, yaitu untuk membuat sebuah lembaga, ada yang biasanya didahulukan adalah anggota dulu kan. Kalau Belanda ya sudah, karena memang model kepemimpinan adalah pimpinan dulu, ini harus ada pimpinannya walaupun makmumnya belum ada, kurang lebih begitu. Maka akhirnya ditawarkan kepada para tokoh yang seide, sepikiran dengan beliau. Bukan hanya beliau sendiri yang semacam tadi saya tekankan lagi, bukan hanya Wali Al-Fatah sendiri, banyak para alim yang kita semuanya masih jelas catatannya pada waktu kongres di Sunda Kelapa. Itu adalah orang-orang tokoh-tokoh yang pemikiran seide dengan Wali Al-Fatah. Maka ketika muncul statement, mereka mengakui ya memang Wali Al-Fatah lah yang pas untuk menjadi pimpinan saat itu. Bahkan saya baca sendiri sebuah tulisan dari Kiai Maksum Jogja, yaitu Al-Jogjawi. Nah, sekarang kemana? Yaitu itu satu kertas itu. Dalam kondisi yang semacam ini, yang satu kan yang kegandrung politik, maka yang pas dan pantas untuk menjadi pimpinan adalah Anda. Maksudnya Wali Al-Fatah. Nah, inilah para ikhwan, sejak itu kembalilah muslimin kepada kepemimpinan manhaj nubuwah. Diakui atau tidak oleh manusia itu urusan yang kesekian. Yang jelas diakui oleh Allah dan Rasulnya. Dari mana? Apakah kita ngaku sendiri? Kita lihat barometernya. Nah, kenapa Jamaah Muslimin Hizbullah ini adalah pelanjut dari khilafah ala minhajun nubuwah? Bukan karena kebanggaan, bukan karena kita sudah beat, bukan. Ada barometernya. Barometernya jelas, Quran dan Sunnah. Apa kepemimpinan Islam itu? Utamanya satu tadi, bukan jalur apa? Keturunan keluarga. Maka ketika Dr. Abdurrahman Jamal tanya pada saya, tanya pada Iwan Muhajirun, ini Muhyiddin Hamidi ini anaknya Wali Al-Fatah bukan? Kan gitu. Bukan. Nah, ini yang benar. Nah, kemudian juga yang sekarang kan begitu seterusnya. Memang kepemimpinan Islam bukan berdasarkan keturunan. Satu, sifatnya alamiah.
Lah, sifatnya alamiah kalau kita lihat dari semua tadi kan begitu. Sifatnya parsial. Jamaah muslimin ini sifatnya alamiah. Kamu mengatakan alamiah, wong Cilengsi aja belum tuntas. Loh, soal itu mah bukan menunjukkan salah benarnya jamaah, tapi mungkin salah benarnya makmumnya yang kurang dakwah. Mungkin begitu kan? Nah, tersinggung nggak kira-kira begitu? Nah, ya itu. Jadi jangan kalau ada mohon maaf ini ekstrim. Ada orang Islam mencuri, yang disalahkan apa? Islamnya. Tuh orang Islam mencuri lah, nanti bisa marah orang di penjara yang terbanyak di Filipina itu orang apa? Kristen kok, kan gitu ya, karena memang di sana yang banyak orang apa? Kristen lah. Tetapi sifat alamiah ini yang harus kita terus jaga, maka kita hilangkan sekat-sekat yang dibuat oleh manusia. Itu ciri yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga sudah tentu seperti yang disebut di kitab ini, ketika terjadi perselisihan maka kembali kita adalah kepada Quran dan Sunnah, bukan kepada undang-undang, karena memang kita tidak pada undang-undang, bukan pada mazhab, karena memang kita bukan apa? Mazhab. Kembali pada Quran dan Sunnah. Nah, ini kadang-kadang yang disayangkan, kita kembali kepada Quran Sunnah, tetapi sekat-sekat mazhab terkadang masih mempengaruhi. Contoh ini, mohon maaf ya, di Cina itu mazhabnya Hanafi misalnya, kan semacam itu. Kemudian di Mesir mazhabnya Syafi'i. Nah, kalau orang Hanafi, kalau amin itu tidak dikeraskan. Kemudian kalau di Mesir karena Syafi'i, subuh itu kunut. Nah, sekarang kita dalam jamaah muslimin Hizbullah dalam masalah ini akan bagaimana? Apa menyalahkan orang kunut? Mazhab berarti kita. Loh, apa menyalahkan orang yang tadi aminnya pelan? Mazhab. Kita ini jamaah para ikhwan semuanya. Nanti makmum kita, makmum yang makmum yang berbiat dalam jamaah ini akan dari berbagai macam warna. Itu tadi dari mazhab, kan begitu. Nanti mungkin dari ada aliran politik, kemudian ada lagi aliran thariqah dan sebagainya. Apakah itu perlu disatukan? Nah, saya tanya, perlu disatukan nggak kira-kira? Nah, makanya dari itu sering kan Walil menyampaikan masalah begini jangan dibicarakan dulu. Masalah kunut, masalah tahlil dan sebagainya, ini akan menyulitkan. Nah, tapi kalau sudah dalam jamaah baru nanti kita bicarakan. Maka ada majelis istimbat di sini. Bagi yang memang punya pandangan semacam itu, silakan, tidak boleh maka dalam buku Sifatu Sholatin Nabi itu selalu disampaikan bahwasanya ini adalah pandangan sebagian ulama. Seandainya ada yang punya pandangan yang lain, sepanjang berdasarkan Quran dan Sunnah, kita bisa menerima. Tapi kadang-kadang, nah, karena semangat ya ini kita makmum di orang yang baca kunut rasanya nggak mantep katanya. Itu nggak kira-kira ya itu. Nah, apakah ya begitu kan ya macam itu? Padahal kunut membatalkan sholat nggak? Enggak kan? Loh, batal sholat nggak? Enggak kan? Loh, bahkan nah ini malah lain lagi nih. Nah, ngatakan ini bid'ah. Kalau bid'ah apa? Neraka kan? Lah, semacam itu. Inilah para ikhwan semuanya. Salat di belakang orang yang baca bismillahnya jahar, rasanya kurang apa? Mantap. Ini ndak sunnah nih. Loh, emangnya Rasul sir terus? Wong hadisnya jelas kok, yang dikaji anak-anak dan kita semuanya tahu bahwa yang bulul maram kadang-kadang yusiruna, kadang-kadang yajharun dan seterusnya. Nah, inilah para hewan semuanya yang perlu terus harus kita
pikirkan, kita ini bukan aliran politik, kita ini bukan aliran mazhab, kita ini bukan aliran thariqah dan tapi kita ini jamaatul muslimin loh, jamaahnya orang Islam loh. Bukan jamaatun nahdiyin, bukan jamaatul muhammadiyin, bukan, tapi kita jamaah muslimin. Nah, siapa orang Islam itu? Sederhana kan? Definisinya, orang Islam adalah orang yang telah membaca syahadat, kan begitu? Setuju nggak, Pak? Nah, asal dia baca syahadat, syahadat tauhid, syahadat rasul, itulah orang Islam. Inilah jamaatul muslimin. Ini para ikhwan semuanya yang saya pikirkan, saya berpikir sejak dulu. Maka jangan kemudian sekarang ada nih, ya sekarang karena imamnya orang NU gitu katanya. Imam Wawi ketawa deh. Tapi inilah yang saya pikir semacam itu. Ini bukan soal NU, bukan soal Muhammadiyah itu. Tapi memang kita ini jamaah muslimin. Nah, ya orang Islam tadi macam-macam. Ada yang kunut, Islam enggak? Nah, ada yang tidak kunut, Islam enggak? Ini diulang-ulang terus. Nanti ada yang terawih 11, Islam enggak? Islam. Yang 23, Islam enggak? Bahkan ada lebih 23, berapa coba? 36. Loh, pernah nyoba ya 36 kan, macam itu. Lah, kan inilah para ikhwan semuanya. Ini kalau dalam ibadah, sholat ini kan memang sudah ditentukan oleh para ulama. Pokoknya asal salam, asal takbir dengan apa? Salam. Itu sudah. Nah, kemudian rasanya juga begitu. Wah, ini nggak boleh nih sholat baca usolli. Betul, nggak boleh. Masa sholat baca usolli? Nggak boleh, batal sholatnya. Allahu Akbar usolli ya batal. Usolli itu sebelum apa setelah? Sebelum sholat. Nah, kalau sebelum sholat, ini pikiran saya mungkin keliru. Ada tuntunannya nggak? Ya nggak ada tuntunnya, Bang. Definisinya sholat adalah akwalun wa af'alun. Nah, muftatamatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Yang sebelumnya. Nah, jadi aturannya sudah. Yang penting takbirnya sama. Apa? Nah, ini buat-buat. Ya, ini buat-buat. Ini mau bila yang usul ini. Nah, jadi solu kama ra'aitumuni usolli. Hadisnya diselim. Padahal kan jelasnya bukan begitu. Sholatlah seperti saya sholat. Dan ini diselewengkan. Nah, sholatlah dengan membaca usolli. Nah, inilah para hewan. Ini kira-kira dulu sudah dibicarakan belum? Dulu sebelum kita sudah. Maka yang paling selamat mungkin kita belajar fikih ala madhahibil arba'ah. Di situ dibuat bandingan-bandingan. Ini yang lebih ringan. Agak naik sedikit bidayatul mujtahid. Yang semacam dengan itu adalah mizan. Ini semuanya dibuat oleh para ulama untuk bagaimana menyajikan kepada kita pemikiran-pemikiran mazhab. Mazhab ini begini, mazhab ini begini. Nah, kalau di dalam bidayatul mujtahid ujungnya wasababu ikhtilafihim, sebab ikhtilaf mereka. Nah, kalau di mizan yang Mizanul Kubra itu jelas di sana disebutkan bahwasanya setiap pandangan itu mesti 3. Satu, ada yang tasyadud, yang keras, ada yang ringan, ada yang tengah-tengah. Itu kan mizan semacam itu. Nah, kemudian kalau madhahibil arba'ah itu akan menyajikan dalil masing-masing. Kenapa sebagian Syafi'iyah itu membaca usolli, sebagian tidak seluruhnya, misalnya semacam itu. Kenapa Malikiyah tidak kunut? Pakai dalil semua. Inilah para ikhwan semuanya dalam masalah-masalah fikih tidak bisa kemudian kita nyatukan. Maka alhamdulillah kita sudah berada dalam jamaatul, nah itu jamaah
jamaah orang-orang Islam. Ya yang di luar jamaah Islam ya bukan Islam lah. Nah kan itu. Bang ini jamaatul muslimin lah. Yang di luar jamaah muslim ya bukan Islam kan semacam itu. Nah jamaatul kafirin, jamaatul munafikin, jamaatul fasikin dan seterusnya. Tapi dengan barometer yang tadi sudah tentu saja. Kita ini jamaatul muslimin. Tetapi pemikiran mereka kan sudah, oh ini organisasi. Ini macam itu. Justru kita ini jamaatul muslimin. Makan sering kan kita bahwasanya jamaah muslimin bukan hanya urusan orang-orang yang sudah beat saja. Tapi urusan seluruh umat Islam, karena ini jamaatul muslimin. Jangan takut menyatakan kita ini jamaatul muslimin lah, karena ini jelas keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talzamu jamaatal muslimin wa imamahum. Itu jelas kok lisan Rasulullah yang mengajarkan begitu. Jadi jangan takut Pak Adam. Nah, saya kira ini sebagai penutup kitab ini. Besok kita akan kaji dengan kitab yang lain, wujubu luzumi jamaatil muslimin. Itu juga sebuah tesis yang diajukan di Madinah University. Jadi kenapa saya menggunakan rujukan yang begini, karena sudah tentu ya, walaupun tidak diakui secara sudah bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya secara akademis ya. Insya Allah setelah ini kita akan bisa membaca kitab, insya Allah nanti akan lebih memantapkan kita. Nah itu tidak akan meragukan, yaitu wujubu luzumi jamaatil muslimin. Tesis yang dibuat kalau tidak di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah University. Demikian para ikhwan sebagai akhir dari kitab Mafhum Jamaatil Muslimin fi Itori Dakwatil Islamiyah. Mudah-mudahan menambah mantap kita untuk luzumu jamaatil muslimin wa imamahum. Demikian, kalau anak libur saya enggak tenang, enggak dikejar-kejar. Nah, kalau enggak libur pada taklim kan kesian, terganggu ya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala famikum wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.